Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil materi kami mengenai perbandingan kurikulum Indonesia dan Jepang. Sebagai pemateri pertama, yaitu saya Resti Asia akan menjelaskan perbandingan antara pendidikan Indonesia dan pendidikan Jepang. Baik, kita masuk ke materi pertama. Sistem pendidikan di Jepang. Pendidikan di Jepang ada yang formal, yaitu pendidikan di sekolah. Selanjutnya, ada juga pendidikan yang berbasis moral, yaitu merupakan sistem pendidikan yang bangun dari rumah. Dan yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah pendidikan yang muncul dari masyarakat itu sendiri, yang biasanya juga disebut pendidikan seumur hidup atau long life learner. Di Jepang, wajib belajar mulai dari usia 6 tahun hingga 15 tahun. Setiap keluarga yang memiliki anak pada rentan usia 6-15 tahun akan diberikan pemberitahuan untuk menyekolahkan anak-anak di sekolah. Di Jepang juga ada sekolah negeri yang biasanya disebut Karetsugaku. Sekolah negeri itu dikepalai atau diselenggarakan oleh pemerintah kota atau yang disebut prefektur. Tetapi ada beberapa juga sekolah yang dikelola oleh prefektur dan pemerintah pusat. Untuk sekolah swasta disebut juga dengan Shiritsugaku, yang disebut dengan badan hukum. Yang kedua, sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia saat ini yaitu sistem pendidikan nasional. Sistem ini adalah memberikan siswa pengetahuan yang bersifat akademis, mengasah keterampilan kognitif, serta membina sikap positif kepada peserta didik sejak dini. Sistem pendidikan Indonesia juga berorientasi pada nilai. Sejak sekolah dasar, peserta didik diberi pengajaran tentang kejujuran, kedisiplinan, dan rasa tenggang rasa. Di Indonesia juga menganut sistem pendidikan terbuka. Di sini maksudnya adalah siswa diminta untuk saling berkompetensi, mengembangkan kreativitas yang dimiliki seluas-luasnya, serta melakukan sesuatu yang lebih inovatif. Dan sistem pendidikan di Indonesia ini beragam. Beragam di sini maksudnya adalah peserta didik merupakan siswa yang berasal dari background suku, bahasa, kultur, dan keyakinan. Di negara Indonesia juga ada pendidikan formal dan non-formal. Baiklah, itulah materi yang sempat saya sampaikan. Selanjutnya, saya berikan kepada pemateri kedua, yaitu Yuseptika Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya dibawakan oleh teman saya, yaitu tentang perbandingan kurikulum di Indonesia dengan Jepang. Di sini saya akan membahas perbandingan sistem pendidikan yang ada di negara Indonesia dan negara Jepang. Perbandingan antara sistem pendidikan yang ada di Indonesia dengan sistem pendidikan yang ada di Jepang. Yang pertama yaitu jam sekolah. Jam sekolah di Jepang dimulai dari pukul 8.00 hingga pukul 15.00. Sedangkan di Indonesia mulai dari pukul 7.15 hingga pukul 15.15. Ini berarti jam sekolah di Indonesia 1 jam lebih lama dibandingkan negara Jepang. Yang kedua yaitu etika dan kedisiplinan. Murid atau siswa di Jepang baru mengikuti ujian mata pelajaran ketika sudah berada di grade 4 atau setara dengan anak yang berumur 10 tahun. Dikarenakan pada usia 3 tahun awal, anak-anak diberikan pemahaman yang penting berkaitan dengan tata cara berperilaku sehari-hari serta nilai sopan santun. Sedangkan di Indonesia, kedisiplinan masih harus ditingkatkan lagi, begitu juga dengan etika yang mengalami kemerosotan. Bahkan di Indonesia sangat sulit bagi anak-anak untuk mengantri ketika berbelanja. Yang ketiga yaitu bidang studi pelajaran yang ada di sekolah. Bidang studi yang dipelajari di sekolah yang ada di Jepang lebih sedikit dibanding dengan mata pelajaran yang ada di Indonesia, sehingga siswa bisa lebih fokus ke mata pelajaran yang ia senangi. Di Indonesia, siswa diharapkan bisa menguasai banyak mata pelajaran. Hal itu membuat siswa merasa tertekan dan merasa jenuh di sekolah. Sekian yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Selanjutnya itu pola pikir siswa. Murid di Jepang itu lebih banyak diajarkan bagaimana memecahkan suatu masalah.
problem solving, berpikir lebih kritis. Sedangkan di Indonesia anak-anak itu lebih sering diajak untuk menghafal oleh guru. Selanjutnya transportasi. Murid di Jepang lebih disarankan untuk berjalan kaki ke sekolah menggunakan sepeda atau menggunakan sarana transportasi umum. Sedangkan di Indonesia banyak siswa ke sekolah membawa motor atau mobil. Selanjutnya perlengkapan sekolah. Di sekolah anak-anak apabila memasuki kelas menggunakan sepatu khusus di sekolah agar kotoran tidak masuk ke dalam lantai. Sedangkan di Indonesia itu anak-anak menggunakan barang mewah untuk pergi ke sekolah, dan itu memperlihatkan kelas anak mana yang kaya dan yang kurang. Selanjutnya menu makan siang. Di Jepang itu menu makan siang selalu memakan makanan yang sama dengan juga minuman yang sama bersama dengan gurunya di dalam kelas. Sedangkan di Indonesia itu siswa makan makanan yang disukainya sesuai dengan seleranya sendiri. Selanjutnya itu kebersihan sekolah. Di Jepang siswa setiap pulang sekolah anak-anak bergotong royong untuk membersihkan lingkungan sekolah yang disebut dengan Osoji, atau tidak ada petugas sekolah yang bertugas untuk membersihkan lingkungan. Sedangkan di Indonesia anak-anak membersihkan sekolah di pagi hari sebelum masuk kelas. Selanjutnya itu seragam sekolah. Siswa di Jepang menggunakan pakaian seperti baju pelaut dan laki-laki menggunakan seragam militer. Sedangkan di Indonesia memiliki baju seragam yang berbeda seperti merah putih, batik, dan pramuka.